Halo guys, kembali lagi di channel Pas alurnya. Pada video kali ini saya akan mendongeng alur cerita film Be Right Back merupakan episode pertama untuk serial film Black Mirror season kedua yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang teknologi yang ngebantu seorang janda mama gurih muda yang gak bisa move on dari suaminya yang meninggal bersama bayi yang sedang ia kandung. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe. Pas alurnya. Dan kalau kalian ada request film, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Film dimulai dengan pemeran utama wanita yaitu Martha yang kehujanan karena membeli kopi. Setelah masuk ke mobil, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka terlihat menikmati perjalanan tersebut dengan musik yang mereka mainkan. Sesampainya di rumah, mereka pun beres-beres. As memandangi foto miliknya yang dipajang di atas sebuah meja dan Martha bersiap untuk memasak makanan. Mereka terlihat seperti pasangan yang sangat bahagia karena selalu memiliki candaan di setiap percakapannya. Lalu As berniat untuk mengupload foto masa kecilnya tersebut. Martha menghampirinya dan berbincang bersama As. Di sini As bercerita bahwa ada cerita suram di balik foto masa kecilnya yang bahagia itu. As merupakan satu-satunya dari keluarga yang tersisa. Saudaranya Jack telah meninggal semasa dirinya kecil dulu. Dan ayah As juga sudah lama meninggal. Ibu dari As selalu menaruh barang-barang yang menyimpan kenangan di atas loteng untuk dapat move on dan menerima kenyataan. Dan kini ibu dari As pun telah meninggal. Malam harinya yang sepertinya ini malam Jumat, mereka melakukan skidi pipiu seperti yang biasa dilakukan oleh pasangan pada umumnya. Di sini terlihat As lupa mengangkat sesuatu, tapi bukan jemuran dan telepon. Lalu karena mengaku kelelahan dan mengantuk, As pun tertidur. Di pagi harinya, As sedang bersiap untuk berangkat kerja. Dan hari ini As akan lembur. Namun kali ini Martha tidak dapat mengantarkannya karena pekerjaan yang dimilikinya cukup banyak. As bercanda bahwa dia akan sedih karena akan sendirian. Namun Martha meyakini suaminya bahwa ia tidak apa-apa. Martha pun melakukan pekerjaannya sebagai graphic designer. Dan saat malam mulai tiba, Martha mulai cemas karena tak kunjung mendapatkan kabar dari As. Martha mencoba menelpon dan mencari lot operator namun tak kunjung mendapatkan titik terang. Akhirnya Martha menelpon saudarinya dan menyampaikan kecemasannya. Saudarinya meyakinkan bahwa As akan segera pulang dan mungkin sedang sibuk sehingga tak bisa mengabari Martha. Namun belum selesai Martha menelpon, datanglah sebuah mobil dengan sebuah sirine. Martha yang telah takut kemudian membuka pintu. Dan sesaat setelah ia melihat polisi, dengan wajah pucat sedih ia menutup pintu. Dilanjutkan dengan Martha yang kini terlihat menegarkan diri berada di rumah duka dan bertemu kawannya yaitu Sarah. Sarah menyampaikan rasa berdukanya, namun Martha terlihat tidak suka ada yang mengungkit tentang hal tersebut. Dari sini Sarah menawarkan sebuah teknologi yang dapat membantu Martha berkomunikasi dengan As. Namun Martha yang tidak nyaman dengan hal tersebut langsung berteriak untuk membuat Sarah berhenti. Part kedua, terlihat Martha yang membersihkan rumahnya untuk menyingkirkan segala kenangan tentang As yang akan membuatnya galau. Mulai dari mengecat ulang tembok dan menaruh barang-barang milik As ke loteng sudah dilakukan oleh Martha. Namun Martha meninggalkan foto kecil milik As di atas sebuah meja. Martha terlihat menderita dan mulai minum-minum untuk mengobati kesedihannya walau ia sebenarnya bukanlah seorang peminum. Martha menjalani hari-harinya dengan sedih hingga ia mendapatkan email dari seorang yang mengaku sebagai As. Martha mengetahui bahwa itu merupakan ulah dari Sarah yang mendaftarkannya. Martha pun menelpon Sarah yang sedang mantap-mantap, namun Sarah menyarankan Martha untuk mencobanya. Keesokan harinya saat Martha sedang bekerja ia merasa mual. Dan saat ia melakukan tes ternyata ia hamil. Martha langsung mencoba untuk menghubungi saudarinya namun ternyata saudarinya sedang sibuk dengan urusan rumah tangganya. Lalu Martha yang kebingungan kemudian mengambil laptop miliknya dan membuka email dari As palsu tersebut. Ia pun melakukan chatting dengan As palsu tersebut dan ia mengatakan bahwa dirinya hamil. Namun aneh, respon yang diberikan benar-benar mirip dengan As semasa hidupnya. Saat makan malam tiba, saudarinya baru dapat menghubunginya, namun Martha tidak memberitahu bahwa ia sedang hamil dan mengaku dirinya baik-baik aja.
Lalu ia kembali lagi dengan aplikasi bodong tersebut dan melakukan chatting dengan As. Ia berharap dapat melakukan percakapan suara dengan As dan aplikasi tersebut mengarahkan Martha untuk memberikan data-data semasa hidup As dan akhirnya As pun menelpon Martha. Martha bahagia mendapatkan telepon dari As dan saat berbincang pun kata-kata yang diucapkan mirip dengan As semasa hidupnya. Martha yang sudah sangat rindu dengan suaminya itu pun menangis terharu. Keesokan harinya, Martha terus melakukan telepon dengan As palsu itu. Ia melakukan perjalanan ke sebuah tempat di mana Martha bertemu dengan ibu As dulu dan Martha pun mereject panggilan dari saudarinya karena keasikan dengan aplikasi tersebut. Lalu Martha pergi ke sebuah bidan dan merekam hasil USG dan bayinya untuk ditunjukkan ke aplikasi As tersebut. Namun saat ia hendak pulang tanpa sengaja, handphonenya terjatuh dan rusak. Bak kehilangan harapan, Martha pun menangis meninggalkan rumah sakit. Sesampai di rumah, Martha langsung memindahkan data dari laptop ke ponsel baru yang dimilikinya dan langsung menghubungi As bodong tersebut. Martha menelpon dan meminta maaf sambil menangis. As menyampaikan bahwa ia baik-baik saja dan Martha merupakan wanita yang terlalu rapuh. Dan akhirnya As bodong tersebut mengarahkan Martha untuk melakukan sesuatu hal baru. Part ketiga. Terlihat Martha membeli suatu barang dari online shop. Saat dibuka ternyata barang itu berisi boneka berbentuk manusia. Martha bingung karena boneka tersebut sama sekali tidak mirip dengan As. Namun aplikasi tersebut mengarahkan Martha untuk mengaktifkannya di kamar mandi. Martha membawa boneka itu dan memasukkannya ke dalam bathtub. Martha melakukan semuanya sesuai dengan yang diarahkan oleh aplikasi tersebut. Dan singkat cerita, boneka tersebut kini telah bertransformasi menjadi As. Boneka tersebut dapat berbicara, berkedip, bahkan berjalan, hingga benar-benar nampak seperti As yang asli. Martha awalnya takut melihat As yang kini telah dapat dilihat secara langsung dengan mata. Namun setelah Martha menyentuh dan merabanya, kini Martha kembali menemukan bagian dirinya yang telah hilang. Dan untuk merayakan itu, Martha mengajak As bodong itu untuk melakukan test drive alias kidi-pipiu pergenjotan duniawi. Dan betapa gembiranya Martha saat mengetahui bahwa performa As bodong ini jauh lebih baik dari As yang asli. Part keempat. Pagi harinya Martha terbangun dan terkejut melihat As yang ternyata tidak tidur dan bernafas. Lalu saat Martha melakukan pekerjaannya, As datang dan menawarkan untuk membuatkan sandwich atau kopi. Martha menolak dan menyuruh As bodong untuk lebih bertindak seperti As asli dengan melarangnya untuk minum-minum dan lain-lain. Lalu tiba-tiba datanglah kakaknya Martha dan Martha menyuruh As palsu untuk bersembunyi di kamar mandi. Saudarinya Martha datang untuk mengecek apakah adiknya baik-baik saja dan menyuruhnya untuk beristirahat lebih banyak agar tidak bersedih. Martha mengaku ia melakukan pekerjaan lebih banyak agar dapat melupakan kesedihannya. Namun apes, saudari Martha ini ingin pergi ke toilet. Akhirnya saudari Martha ini pun pulang dan berpamitan dengan Martha. Namun ia bilang ia menemukan pakaian pria di kamar mandi dan mengira adiknya kini telah memiliki pujaan hati baru dan berharap ia adalah pria yang baik. Perkataan dari saudarinya itu membuat Martha menjadi overthinking dan menangis. As menghampiri Martha yang kini sedang bad mood. Martha terbawa suasana hingga memecahkan gelas. Yes. Tangan As yang mencoba untuk membersihkan pecahan itu terluka dan seketika sembuh. Malam harinya mereka berdua hendak tidur namun Martha meminta As bodong ini untuk bernafas. As bodong akhirnya mencoba bernafas dan Martha terlihat tidak nyaman dengan kepura-puraannya ini. Hingga ia mengusir As bodong itu untuk keluar. Get out! Get out! Get out! Get out! How can you take this? Pada pagi harinya Martha melihat As yang berdiri di halaman rumahnya. As ternyata tidak dapat pergi jauh dari Martha karena pengaktif dari dirinya adalah Martha. As terlihat tertarik dengan foto masa kecil yang dipajang. Namun Martha tidak senang dengan hal itu. Lalu Martha mengajak As bodong ini untuk pergi ke sebuah tebing. Seriously, don't do it. Di sini Martha menyuruh As bodong ini untuk melompat ke bawah karena merasa As bodong ini hanyalah sebatas suara. Namun As bodong yang selalu menurut langsung hendak melakukannya. Martha terlihat kebingungan antara ingin berpisah atau tidak dengan As bodong ini. Martha pun meluapkannya dengan menangis dan berteriak.
Singkat cerita, waktu telah berlalu. Anak di kandungannya Martha telah menjadi remaja dan berulang tahun. Martha memotong kue untuk merayakannya dan memberikan kue itu kepada anaknya. Namun anaknya meminta satu kue lebih untuk dibawa ke atas. Dan ternyata di atas ada as bodong. Dan anak tersebut tidak tahu menahu bahwa itu adalah sosok dari ayahnya. Film pun berakhir. Gua Swin, ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pertunjukan selanjutnya.